Ternyata beliau ini telah menyampaikan di Python. Pernah dibedah di Python oleh beliau, dan beliau meyakini bahwa besok alam semesta ini kalau sudah tiada, dan itu ketetapan Allah, nggak ada kubur itu. Sehingga di kabupaten itu ada keimanannya oleh. Kemarin Selasa di Masjid Taqwa Kebonsari, saya juga karena ini amanah, saya ceritakan. Sekarang saya tanya, saya telepon Pak Santo sudah di masjid. Saya tanya, saya kemarin ceramah apa ya? Ternyata beliau, Pak, masalah nikah yang tidak tuntas, sudah biarlah nikah aja, kok sudah banyak nikah, kok yang tidak nikah sudah nggak ada. Gitu. Bapak boleh beli, tetapi kalau Bapak masih pengikut ini silakanlah nanti dialog. Saya awali dulu. Memahami Al-Quran harus dengan Al-Quran itu. Kemudian, apa yang mendasari kita beribadah? Ya Al-Quran, karena dia hudal linnas, hudal lil muttaqin, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kunci utama untuk memahami tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka munasabahnya adalah kepada ayat-ayat yang lain. Kunci yang pertama adalah surat Ali Imran. Mana Pak Kiai kita? Pak Kiai. Karena beliau aktif menulis, Pak. Saya di usia beliau seperti ini menulis, saya cukup bangga. Semoga beliau juga sama-sama besok di surga dengan kita. Yang pertama Pak Kiai itu, maksud saya bukan Pak Kiai itu ya semua ya. Maksud saya karena mencatat beliau. Surat Ali Imran 132. Kalimatnya, ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, niscaya engkau berada dalam posisi dapat rahmat Allah, sa'adatul kubra, mendapat kasih sayang Allah yang besar. Bapak Ibu, untuk mendapatkan sa'adatul kubra, untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu apa yang harus kita laksanakan? Silakan Ibu, Bapak, Pak Kiai catat. Tetap Ali Imran ayat 31. Kalau saat tadi 132, yang sekarang 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada seluruh hambaku, kalau hambaku itu mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku. Sampaikan Muhammad. Maksudnya Nabi itu, hei umat manusia, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pun selain mencintai kalian, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Kenapa kata Allah? Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Bapak, buku ini bab pertama sudah tidak mengikuti Quran secara pasti. Sekali lagi, tidak mengikuti Quran secara pasti. Saya bacakan. Bapak tadabburi nanti bersama-sama. Semoga waktunya bisa. Beliau menyebutkan dalam surat Al-Insan ayat 1. Saya bacakan surat Al-Insannya, karena yang tidak bawa Al-Quran nanti enggak enak. Saya bacakan kalimat Allah yang ada pada bab 1 ini. Kalimat beliau begini. Kalimat Allah begini yang dia sadur. Hal ata alal insan hina minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Bahasa Indonesianya, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, kata Allah, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu. Paham ya? Datang satu masa yang manusia itu belum jadi apa-apa. Kemudian beliau menyadur Al-Quran pula pada surah Ar-Rum ayat 11 dalam bab 1. Kalimat Allah saya bacakan. Allahu yabda'ul khalqa. Allah lah yang memulai penciptaan manusia.
Tsumma yu'iduhu, kemudian diulangi oleh Allah penciptaan itu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian seluruh manusia itu kembali kepada Allah. Dua ayat ini dia simpulkan oleh beliau sendiri dengan metodologi puzzle itu adalah fase pertama. Paham Pak ya? Dia berkata fase pertama. Setelah saya buka tafsir birriwayah, ternyata dua ayat itu adalah merupakan tidak ada sababul khusus, tidak ada sebab yang khusus, tetapi hanya motivasi diberikan Allah agar manusia itu bersyukur bahwa kamu itu dulu belum jadi apa-apa. Bersyukur, jangan sombong. Siapa yang berkata begitu dalam tafsir itu? Qatadah dan Ibnu Abbas. Tetapi pengarang buku ini sudah mengklaim ini fase pertama. Bagaimana saya katakan kemudian kalau dia menggunakan fase pertama, sementara Qatadah dan Ibnu Abbas yang dekat dengan Rasulullah mengatakan tidak begitu. Maka Pak, saya tidak menyalahkan, tetapi saya hanya memberi judul rekonstruksi epistemologi tak ada adab kubur karangan Agus Mustafa. Jadi saya tidak salah, kamu tidak, saya rekonstruksi, saya benahi ilmu pengetahuan dia lewat tafsir-tafsir itu. Saya bilang ke tiap masjid yang saya suarakan, semoga didengar oleh yang menulis ini. Kalau didengar oleh yang nulis ini, biar kita dialog bersama-sama. Jangan menjadi sengketa, ayo dialog. Nah kemudian, kalaulah Ibnu Abbas dan Qatadah bilang begitu, yang dekat dengan Nabi Ibnu Abbas itu, saya kemudian mengkorelasikan bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 28. Itu kunci fase yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pak Kiai sudah nulis? Sudah. Kalimat Allah begini dalam Al-Baqarah itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian ini manusia ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, dulu kamu mati. Dulu kamu tidak ada. Ketidakadaan itu diproyeksikan dalam ayat ini adalah ketika sebelum kita mengadakan perjanjian primordial. Wa kuntum amwata fa ahyakum, kata Allah, maka aku hidupkan kalian. Kehidupan itu primordial dan sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kamu. Setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan kembali kalian. Setelah itu mempertanggungjawabkan, ilaihi turja'un, kemudian kembali engkau kepadaku. Pak, sababun nuzul ayat ini adalah manusia itu hidup setelah perjanjian primordial kita ketika berada di rahim ibu kita. Apa ya perjanjian kita, masih ingat? Al-A'raf? Ya, kalimatnya gimana? Iya. Ketika sperma bertemu dengan telur istrinya, kemudian ruh ditiupkan oleh Allah, dan Allah mengadakan perjanjian primordial itu, apakah aku ini Rabb kalian? Maka embrio itu berkata, bala syahidna, iya wahai Rabbku, aku yang menyatakan bahwa kau adalah Rabbku. Syahadah itu bisa berarti bersaksi, bisa berarti mengatakan. Itu syahadah. Seperti Bapak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menyatakan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tetapi banyak yang mengartikan saya bersaksi tidak ada sesembahan. Pernah Bapak melihat Allah? Maka wakafa billahi syahida, cukup Allah yang menyatakan bahwa Rasul itu memenangkan dengan agama-agama yang lain. Surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalaulah sudah ada kunci itu untuk memahaminya, maka harus yang kita ikuti adalah Rasulullah. Kalaulah dia menukil Al-Quran, Al-Quran itu kan ada dua ayat, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ayat yang jelas, ayat yang samar. Maka hujah yang kedua adalah sunnah Rasul, hadis. Catatan para ulama tentang sunnah Rasul itu hadis. Maka kedudukan hadis, kedudukan sunnah itu adalah muqarraratul Quran. Hadis, sunnah itu kedudukannya adalah mempertegas Al-Quran. Ini tidak ada satupun hadis